Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada bab sistem reproduksi pada manusia, hal pertama yang akan kita bahas mengenai konsep pembelahan sel. Oke. Di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Ya. Pembelahan sel. Pembelahan sel atau reproduksi sel itu merupakan kegiatan perbanyakan sel. Jadi memperbanyak sel yang menyebabkan selnya bertambah banyak, bertambah besar, dan bertambah berat. Tahap awal dalam proses pembelahan sel itu adalah tahap interfase, yaitu merupakan tahap persiapan. Jadi tahap interfase itu adalah tahap persiapan dalam pembelahan sel. Peristiwa yang terjadi saat interfase adalah penggandaan organel. Ini yang terjadi adalah penggandaan organel dan penggandaan materi genetik, ya, karena kita akan memperbanyak sel, maka perlu adanya penggandaan. Karakteristik sel saat interfase. Membran inti masih terlihat. Nah, membran intinya masih terlihat. Mana yang disebut membran inti? Nah, ini membran intinya. Ini membran inti. Inti sel. Nah, ini inti sel. Nukleus. Materi genetik dalam bentuk kromatin. Yang bentuk kromatin itu adalah ini yang kayak benang, ini kromatin. Ini kromatin. Yang seperti benang ini adalah kromatin. Kalau inti sel ada yang bulatan ini adalah bukan inti sel. Membran inti itu yang putih-putih ini. Pembentukan sentronom. Nah, ini masih berbentuk sentriol. Nanti akan membentuk sentronom. Nah, ini namanya sentriol. Ini namanya sentriol. Sentriol. Nanti akan dibentuk menjadi sentronom. Ya, yang putih melingkar adalah membran sel. Yang biru ini, semua ini disebut nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus itu ada kromatin. Nah, seperti benang-benang adalah kromatin. Nah, ini adalah sentriol. Nanti akan dibentuk menjadi sentronom. Jenis pembelahan sel itu ada dua. Ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel dibagi jadi dua, yaitu adalah mitosis dan meiosis. Nah, perbedaannya apa antara mitosis dan meiosis? Nah, kita bahas. Kalau kita lihat dari tempat terjadinya, mitosis itu untuk sel tubuh atau sebut sel somatik. Misalkan kita terjatuh luka, nah kan perlu menutup luka. Maka yang terjadi adalah pembelahan sel mitosis. Kalau meiosis itu adalah di gamet atau sel kelamin untuk reproduksi. Fungsinya apa mitosis? Nah, ini saya bilang tadi, mitosis itu berfungsi untuk regenerasi sel dan pertumbuhan. Kalau meiosis itu mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Lama pembelahannya, kalau mitosis itu hanya 1 kali. Sedangkan meiosis itu perlu 2 kali, ada 2 tahap.
sel anak yang dihasilkan. Nah, kalau mitosis itu hasilnya cuma dua sel anak identik atau sama persis. Itu disebut dengan diploid. Biasanya dilambangkan dengan 2N. Tapi kalau meiosis itu ada 4 sel anak, tapi tidak identik, tidak sama. Disebut dengan haploid atau hanya dilambangkan dengan N. Selanjutnya, kita akan bahas karakteristik tahap pembelahan pada jenis pembelahan sel mitosis. Tahap pertama adalah profase. Nah, gambarnya seperti ini. Profase. Tahap pertama adalah profase. Perhatikan perbedaannya. Dari ini menjadi ini. Apa yang berbeda? Membran inti mulai menghilang. Nah, ini mulai menipis. Akan menghilang membran intinya. Kromatin mulai memendek. Ingat, ini mulai memendek. Tadi kan panjang semrawut ya, gini toh. Dia mulai memendek nih. Kromatin mulai memendek dan menebal. Membentuk kromosom. Nah, dia membentuk seperti rantai. Nah, ini disebut kromosom. Kromatinnya memendek dan menebal, membentuk kromosom. Muncul benang spindel. Nah, ini yang disebut dengan benang spindel. Nah, ini benang spindel. Benang spindel. Sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Sebelumnya kan gandeng, berdekatan seperti ini. Pada tahap profase, dia mulai memisahkan diri ke kutub yang berlawanan, satu ke kanan, satu ke kiri. Tahap selanjutnya di mitosis adalah metafase. Nah, gambarnya seperti ini. Membrannya sudah tidak ada ya, sudah hilang. Nah, kita tahapnya tadi dari tahap profase seperti ini menjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Sentriol sudah berada di kutub berlawanan. Nah, dia sudah ada di kutub yang berlawanan. Satu di atas, satu di bawah, atau satu di kanan, satu di kiri. Sudah di kutub yang berlawanan. Kromosom sudah sejajar. Nah, dia sudah kromosom tadi. Ini sudah keluar dari membran inti dan nukleus. Dia sudah berjajar di garis ekuator. Garis ekuator itu garis tengah-tengah. Atau kalau di bumi disebut sebagai garis khatulistiwa. Nah, ini adalah garis ekuator atau bidang ekuator. Yang garis-garis seperti ini. Tahap selanjutnya adalah anafase. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Kita perhatikan kromosomnya ya. Tadi kalau saat membentuk rantai ini disebut sebagai kromosom, tapi saat dia mulai tertarik benang spindel dan berpisah, ini disebut dengan kromatid. Nah, ini kromatid. Karena dia mulai terpisah dan tertarik oleh benang spindel. Tahap yang terakhir adalah telofase. Nah, sudah memisah seperti itu. Perhatikan perbedaannya. Tadi kromatidnya tertarik oleh sentriol atau sentronom, berubah bentuk seperti ini. Terjadi karyokinesis, yaitu pembelahan inti menjadi dua. Ini kan sekarang mempunyai dua inti sel. Nah, ini disebut karyokinesis.
adalah pembelahan inti menjadi dua. Nah, intinya ini sudah jadi dua. Disebut dengan karyokinesis. Membran inti terbentuk lagi. Nah, nanti ini membrannya akan mulai terbentuk lagi. Nah, akan mulai terbentuk lagi membran. Nah, ini di gambar belum dilihat. Kromatid melebur menjadi kromatin. Tadi kan masih kromatid seperti ini kan. Kromatid. Nah, ini dia akan melebur jadi satu, jadi kromatin. Ini kromatin. Jadi benang di dalam nukleus semrawut lagi. Yang berikutnya terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu pembelahan sitoplasma sel ini akan terbelah ini sendiri, ini juga sendiri. Jadi akan ada dua sel. Jadi ada tahap sitokinesis, pembelahan sitoplasma sel. Jadi mudah kita mengingatnya. Tahap pembelahan mitosis itu ada 4. Yang pertama adalah profase. Ini adalah tahap profase. Berikutnya adalah metafase. Ini adalah anafase. Ini adalah telofase. Ingatnya mudah. Prometa ono telo. Nah, prometa ono telo. Nah, itu adalah tahap pembelahan sel di tahap mitosis, jenis mitosis. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Pembelahan meiosis, tadi saya bilang terjadi 2 kali. Jadi terjadi 2 tahap. Kita bahas dulu yang pembelahan meiosis 1. Proses pembelahannya sebenarnya sama seperti proses pembelahan pada mitosis, hanya terjadi 2 kali. Coba lihat, tahapnya masih sama. Yang pertama profase, membran inti mulai menghilang sama. Perbedaannya hanya di sini. Nah, ini perbedaannya, perhatikan. Kalau yang tadi kan hanya satu warna. Kalau di meiosis itu punya 2 warna atau 2 sifat. Nah, terbentuk kromosom homolog. Nah, ini sekarang kromosomnya homolog. Kalau tadi cuma 1. Terjadi crossing over, pindah silang. Nah, nanti dia akan bersilang. Yang biru dengan merah, pasang-pasangan. Muncul benang spindle, sama kan? Seperti di tahap mitosis sama sebenarnya. Muncul benang spindle, sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, sama. Tahap berikutnya juga masih sama, metafase. Nah, sentriolnya sudah berada di ujung kutub masing-masing. Satu di bawah, satu di atas. Kromosom homolog sudah berjajar di ekuator. Nah, mereka sudah berada di garis ekuator, sudah berjajar. Siap ditarik oleh benang spindle. Tahap ketiga adalah anafase nih, mulai tertarik ke sentriol oleh benang spindle. Nah, kromosom tertarik ke kutub yang berlawanan, mulai terpisah, tertarik ke sentriol atau sentrinol. Yang terakhir di tahap 1 sama, telofase. Terbentuk membran sel. Tahapannya sama. Terjadi karyokinesis, kromosom melebur menjadi kromatin. Tadi kan masih kromosom, sekarang jadi kromatin. Nah, ini jadi kromatin.
membawa unsur-unsur yang berbeda. Jadi pada pembelahan pada pembelahan meiosis tahap 1 jadi 2 anak. Nah, masing-masing anak akan melakukan pembelahan lagi di meiosis tahap kedua dengan mengulang tahapnya. Jadi setiap anak dari pembelahan pertama akan melakukan pembelahan lagi pada tahap meiosis kedua. Nah, mereka akan melakukan pembelahan kembali karena mereka sudah menjadi sebuah sel lagi. Tahapannya yang terjadi sama. Saya cepatkan ya. Metafase, pertama profase, 2 metafase dengan gejala-gejala yang sama. Kromatid tertarik ke kutub yang berlawanan sama. Yang terakhir adalah telofase sama. Nah, sama kan? Tahapannya sama, proses yang terjadi juga sama. Cuma terjadi 2 kali. Jadi pada tahap yang kedua sudah terjadi 4 anak. Dengan tidak identik atau disebut yuk kita rangkum lagi. Yang pertama, tahap pertama disebut dengan profase. Yang kedua adalah metafase. Yang ketiga adalah anafase. Yang keempat adalah telofase. Yang mudah ya. Prometa ono telo. Itu yang diingat. Dah selesai untuk materi pembelahan sel. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.